warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah guru honorer di Kabupaten Pemalang yang haknya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita sudah 6 tahun mengabdi, 5 tahun mengabdi, tapi tidak mendapatkan SK Dinas dan Dapodik. Di mana itu kita tidak bisa pertama mendaftarkan P3K, kita tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan atau PPG piloting tahun ini. Terus yang ketiga, kita juga tidak bisa mendapatkan honor dari daerah. Jadi 6 tahun mengabdi, saya kira itu bukan waktu yang sedikit. Sebagai guru tidak diakui oleh pemerintah daerah. Tidak diakui oleh pemerintah daerah. Alasannya karena katanya dari pemerintah itu tidak membuka SK Dinas dan Dapodik. Terakhir membuka SK Dinas dan Dapodik itu TMT tahun 2019. Berarti ada TMT 2020 sampai 2025 yang belum mendapatkan SK Dinas maupun Dapodik. Jadi alasannya karena pertama, PAD terkait anggaran, pendapatan anggaran daerah yang kecil. Jadi kalau menggelontorkan dana untuk ratusan ribu honorer daerah tidak bisa, begitu Bapak. Alasannya seperti itu kalau dari dinas. Nah, ini kan akan melakukan hal yang selain membuat perhatian ya, yaitu dengan ingin mengungkapkan perasaannya di pemerintah daerah, ya kata kasarnya gini ya. Itu dari yang dituntut, yang kita menuntut ya. Itu ini sudah ada laporan ke dinas pendidikan atau belum, atau itu memang dirasakan nanti waktu tanggal saja mendekati. Karena kalau boleh saya cerita perjuangan forum ya. Jadi forum ini memang forum yang mewadahi guru honorer yang belum ber-SK Dinas dan tidak memiliki akses Dapodik. Perjuangan kami dari awal tahun 2025. Januari kami mengadakan audiensi di gedung DPRD bersama Komisi D. Pada waktu itu bertemu dengan Pak Syafi'i. Kami melaporkan bahwa ada ratusan guru honorer di SD negeri maupun di SMP negeri yang belum mendapatkan SK Dinas dari TMT 2020. Tanggapan dari DPR sangat terkejut karena pada saat itu tidak ada yang membahas nasib guru honorer yang belum mendapatkan SK Dinas. Yang dibahas di pemangku kebijakan adalah nasib guru yang tidak lolos P3K pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu kami menunggu dari hasil audiensi tersebut. Pada bulan Agustus kemarin keluar SE Bupati yang menyatakan bahwa ada penataan guru honorer atau penataan tenaga honorer se-Kabupaten Pemalang. Jadi dalam SE tersebut redaksinya menyatakan tidak akan dirumahkan, tapi akan menunggu kebijakan P3K paruh waktu. Nah, di situ kami sedikit lega nih. Oh, berarti pemerintah perhatian dengan kami. Kami tidak akan dirumahkan, kami akan diopeni. Saat itu kami merasa tenang sekali. Tapi, 2 bulan selanjutnya kabar gembira, sangat-sangat gembira sekali. Pada saat itu sekitar bulan September, tadi 1 bulan setelah itu, bulan September tahun 2025, MKKS SMP Kabupaten Pemalang. Di sana dihadiri Bu Paras selaku Sekdin menyatakan bahwa akan dibuka Dapodik TMT tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi itu memang kabar yang sangat-sangat membahagiakan bagi kami semua. Itu juga info tersebut resmi, Bapak. Jadi info tersebut bukan hanya isapan jempol, karena yang menyatakan adalah sekdinya langsung, yaitu Bu Saras pada waktu MKKS, dan di situ dilakukan pendataan langsung. KS menyetorkan data ke dinas, ke Bu Paras, ini TMT 2020 sampai 2022 yang berhak masuk Dapodik. Pada saat itu saya sebagai guru jujur sudah diselamati sama KS. Selamat ya Mbak, bentar lagi perjuangan jenengan tidak sia-sia. Senang? Tentu senang. Nah, tapi September, Oktober, November ini
ternyata itu hanya angin lalu. Karena apa? MKKS dikumpulkan lagi. Kepala sekolah SMP dikumpulkan. Di situ dihadirkan bendahara BOS, yaitu Bu Dini dari dinas, menyatakan bahwa anggaran tahun 2026 tidak ada untuk guru honorer. Jadi, jika ada sekolah yang ada guru honorernya masih menghonor untuk guru, jadi akan dikenakan sanksi sebesar yang sudah dikeluarkan. Contoh di SMP 3 Belik pada saat itu ditemukan oleh inspektorat bahwa pendanaan honor kepada guru honorer sebesar 50 juta harus dikembalikan. Nah, jadi atas dasar itu sekolah tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Solusinya apa? Solusinya guru harus di-PTT-kan. Guru bunyinya PTT alias menjadi TU, perpustakaan, tenaga pembantu. Tapi di situ mempunyai tupoksi menjadi pengajar. Jadi PTT yang diperbantukan sebagai guru. Honornya tergantung kebijakan sekolah. Di sekolah saya kemarin menawarkan solusi honornya sebesar jam yang mengajar. Tapi ada di sekolah lain. Semisal jamnya 30, ya honornya sebesar honor TU. Semisal 200, 200. Semisal 300, ya 300. Sangat miris sekali. Bagi saya itu tamparan keras sebagai dari pemerintah untuk guru. Ini sangat-sangat membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya ingin merumahkan secara perlahan guru di Pemalang. Nah, pada saat itu kepala sekolah saya masih memberikan motivasi, mungkin nunggu kebijakan selanjutnya. Tapi pada tanggal 15 November 2025, hari Sabtu kemarin ya, ada pertemuan antara bendahara BOS dengan bendahara BOS sekolah dengan bendahara BOS kabupaten dinas. Jadi di situ ada resistensi, ditegaskan kembali ARKAS tahun 2026 harus disusun dari sekarang, yaitu tenggat waktunya hari ini, tanggal 20 November diberi tenggat waktu bahwa kalau ada guru yang tidak ingin di-PTT-kan, silahkan tahun 2026 mencari sekolah lain. Bunyinya seperti itu. Sekolah lain berarti apa? Swasta, Bapak. Jadi pelan tapi pasti kalau tidak ingin di-PTT-kan, swasta. Itu pilihan yang sulit bagi kami seorang guru. Ketika kami disuruh menjadi PTT, sedangkan kami memiliki ijazah S1 guru. Ada beberapa teman yang sudah PPG Prajab dan saya sendiri sudah PPG dalam jabatan melalui Kemenag, itu sangat dirugikan. Jadi nanti serdiknya tidak cair, serdiknya tidak ada manfaatnya, dan ijazah kami tidak ada manfaatnya. Karena kami tidak mengajar anak-anak kami ditugaskan menjadi PTT ketika SK-nya PTT dan kunci dan dapodiknya terkunci menjadi PTT kami yang dirugikan. Meskipun pemerintah bilang tenang itu hanya bunyi PTT, tapi kalian masih bisa ngajar. Tapi ini kan kelanjutannya bagaimana? Masa depan kami bagaimana? Saat ini memang kami bisa mengajar, tapi apakah tahun depan kami sudah bisa mengajar? Karena kami tidak diakui sebagai guru di dalam dapodik. Begitu Pak. Nah ini ada enggak yang seangkatan Okay. yang belum dapodik, Okay. tapi dia sudah mendapatkan? Oh, sudah mendapatkan. Ya, mungkin kita satu angkatan. Okay. Tapi tiba-tiba dia kok dapat. Nah itu gimana? Itu memang itu ada enggak seperti itu? Kalau dengar-dengar ada, cuma nggak tahu pasti ya. Saya belum tahu, belum menemukan orangnya, belum tahu yang mana dan nggak tahu prosesnya. Selentingan-selentingan itu masih ada lah, cuma saya tidak bisa membuktikan itu fakta atau bukan. Tapi selentingan-selentingan itu ada, tapi nggak tahu itu kebenarannya bagaimana. Yang jelas kemarin saya sangat kecewa sekali nih Bapak. Info dari dinas itu telat kepada guru honorer. Kan ada skema P3K tahap 2 itu sebenarnya untuk guru non dapodik, tapi kenapa tidak disosialisasikan secara cepat, tapi justru kita diarahkan daftar CPNS. Jadi ketika sudah
daftar CPNS tapi kita gagal, sedangkan peluang menjadi guru di CPNS sangat-sangat kecil sekali. Ternyata ada P3K tahap 2. Itu yang membuat kami kecewa sebenarnya. Kenapa ada peluang sebesar itu tidak disosialisasikan dari awal? Atau mungkin waktu itu memang dari sosialisasi dari atas telat atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi ini sangat sayang sekali ketika ada yang konsultasi dengan dinas tapi diarahkannya udah daftar CPNS aja. Itu sangat-sangat mengarahkan pada waktu itu teman-teman pada curhat, saya diarahkan dari dinas untuk daftar CPNS, takutnya nanti tidak bisa daftar P3K dan lain-lain. Ya selintingan itu ada Pak. Jadi memang kebanyakan. Maksudnya yang mengarahkan itu kepala sekolah. Bukan dari dinas. Ketika tanya, ini baiknya daftar P3K paruh waktu atau CPNS? Jawabannya CPNS. Mungkin pada saat itu informasi dari atas pusat belum turun, bisa jadi seperti itu. Cuma kita kecewanya kenapa dari awal kita tidak diarahkan P3K tahap 2. Jadi kita sudah ramai-ramai daftar CPNS, padahal CPNS peluangnya pada saat itu CPNS guru sangat-sangat minim sekali. Bu, dengan adanya aksi nanti tanggal 26, harapannya adalah pemerintah pertama pasti mau mendengar nih, karena dari bulan kami sudah mengupayakan ini secara baik-baik, sudah audiensi, sudah menyurati ke bupati juga, sudah mengirimkan petisi, mengirimkan surat audiensi dan lain sebagainya, tapi belum ada tanggapan. Harapannya dengan aksi ini memangku kebijakan Pemalang di nomor 1, mendengarkan suara kami dan memperhatikan nasib guru honorer Kabupaten Pemalang. Bukan hanya tidak dirumahkan, tapi kita diikat dengan SK dinas sehingga kita bisa mendapatkan akses dapodik dan nasib kita tidak digantung bertahun-tahun. Kalau seandainya pemerintah nggak bakal dirumahkan, tapi itu sama saja seperti menggantung. Kita ingin pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap guru honorer di Pemalang sebagai tonggak kemajuan bangsa Pemalang sendiri. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yang dapodik sekitar 900 orang. 900 orang. Dengan ibu siapa, Bu? Saya Ibu Nurul Afifah. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Moga di Warung Pring. Kebetulan saya TMT 2 Januari 2021. Saya sudah mengikuti PPG dalam jabatan Kemenag PAI, tapi terancam cerdik saya tidak bisa digunakan karena saya belum bisa berdapodik. Kami, Aliansi Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Pemalang, menyatakan siap mengikuti aksi damai sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap guru honorer di Kabupaten Pemalang. Merdeka! Merdeka!